Halo, selamat sore semuanya. Sore menuju malam ya. Eh, jadi hari ini Rabu. Rabu ini seperti biasa kita bakal ada LOP online yang biasanya tuh kita akan undang dua orang speaker sih. Jadi di dua orang speaker ini dia bakal sharing sama mungkin sedikit jelasin lah tentang EFC itu apa sih, jualan apa aja sih, produknya produknya kayak gimana sih, apa sih kelebihannya, dan lain-lainnya. Jadi nanti mungkin akan dibantu sama speakernya untuk dijelasin. Mungkin buat yang baru-baru yang nggak tahu EFC itu kayak gimana cara kerjanya, atau bahkan mungkin bonusnya apa aja sih, keuntungannya yang didapat kalau misalnya kita join. Hari ini bakal dibahas sih. Jadi hari ini bakal dibahas, tapi mungkin secara singkat ya. Karena kita udah ada klasifikasinya. Kalau LOP ini kita ngelihatnya secara overview, secara keseluruhan. Nah, tapi kalau mau lebih dalemin lagi, ada di hari Senin. Biasanya hari Senin itu training, dan di hari Sabtu itu untuk bahas produk biasanya. Dan speakernya itu dokter dan lain-lain. Oke, sekarang ini udah ada speakernya. Mungkin hari ini kayaknya nggak gitu rame, mungkin karena pada ke ini kali ya, pada ke Surabaya kali ya. Soalnya kayak di Surabaya rame banget soalnya. Oke, kita ini udah ada. Jadi udah ada hari ini tamu speaker kita itu ada yang namanya Enrico sama Evan. Nah, dua-duanya ini masih muda, teman-teman. Saya kurang tahu deh umurnya berapa, tapi kalau dilihat dari mukanya sih kayak mukanya muka-muka masih anak muda ya. Jadi beliau berdua ini bakal sedikit ngejelasin tentang apa itu EFC, apa keuntungannya join di EFC, dan lain-lainnya. Ini udah langsung udah ada hadir orangnya. Mungkin bisa buka mic bro, dua-duanya mungkin mau jelasin, boleh mau kenalin diri dulu. Nanti baru bagi tugas siapa-siapa aja mau jelasin bagian apa. Silakan. Oke, halo semua, salam kenal semua. Thank you juga Bro Angga dan AFC udah diberi kesempatan ya buat bawain LOP ini. Nama aku Riko, panjangnya Enrico Budianto, tapi panggilannya Riko. Sekarang usianya 23 tahun. Sekarang latar belakangnya itu, sekarang kesibukannya itu cuman jalanin AFC full time sih sekarang. Karena dari semenjak kuliah juga belum pernah kerja, jadi emang aku dulu kerjainnya itu bisnis seperti ini gitu. Nah, kenapa aku gabung bisnis ini? Itu salah satunya itu karena aku melihat percepatan. Karena kalau misalnya aku berpikir pada zaman itu, kalau misalnya aku kerja, aku dapat income-nya itu stabil. Tapi aku buat kejar suatu impian, itu menurut aku kayak takes time banget. Jadi aku berpikir, pas itu aku ngeliat temanku bisa make money besar, jadi aku akhirnya memutuskan untuk bergabung. Gitu. Oke, Evan. Halo teman-teman, kenalin, aku Evan dari Solo, usia 25 tahun, latar belakang sih, aku ada usaha bisnis di F&B, cuman masih startup, masih baru mulai, terus singkat cerita, kemarin Juli, lihat story Konnichiwa teman-teman, terus mulai penasaran tuh, kenapa, ini apa, bisnis apa, akhirnya aku mulai tanya, minta dijelasin, dan oke banget sih menurutku, dan akhirnya aku join dan sampai sekarang hasilnya luar biasa banget gitu. Nanti detailnya aku jelasin di belakang. Untuk yang jelasin di depan mungkin Enrico dulu ya. Oke, siap. Aku mau jelasin marketing plan produknya dulu. Boleh di share screen? Oke. Oke, teman-teman, aku di sini mau bantu jelasin untuk produknya teman-teman sama company-nya. Nah, di sini aku di sini mau kita ngobrol dulu ya kayak zaman sekarang ini. Sekarang mau bisnis itu kendalanya itu pasti banyak teman-teman. Kayak misalnya kita ditawarin bisnis, pasti yang pertama kali kita pikirin itu pasti pertama modal. Kayak modalnya berapa sih? Nah, aku sebagai mahasiswa teman-teman, kalau misalnya ditanya punya modal atau enggak, jawabannya pasti enggak buat buka bisnis. Karena aku baru
kelar kuliah, dan pas kuliah juga nggak pernah kerja. Nah, kalau misalnya modal, aku sebagai mahasiswa itu pasti nggak ada. Otomatis kalau misalnya mau buka bisnis, itu mungkin modal bisa dari orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua nggak bisa ngasih modal, gimana? Nah, di sini pertama masalahnya di modal. Yang kedua, waktu, teman-teman. Waktu itu fleksibel atau enggak. Kalau misalnya anak kuliahan itu kan biasanya waktunya fleksibel, teman-teman. Tapi kalau misalnya orang kerja, biasanya buat mulai bisnis itu mungkin takut ya. Kayak misalnya waktunya yang tersisa itu cuma dikit, kayak misalnya jam 5 ke atas, kayak takut gagal, takut nggak fokus juga. Nah, terus masalah pengalaman. Rata-rata orang yang mau bisnis itu kayak, aduh, bingung, aku harus mulai dari mana ya, gitu. Nah, yang kelima, sekarang ini ada masalah, itu pandemi, teman-teman. Pandemi ini benar-benar kayak semua orang mungkin kayak nggak pernah nyangka ya, kayak gini bakal berdampak banget sama sektor bisnis. Cuma sekarang kalau misalnya kita mau buka bisnis, mungkin kayak misalnya F&B atau apa, misalnya kayak hotel atau apa, itu menurut aku resikonya lumayan besar sih. Maksudnya kayak mungkin di sana ada beberapa yang sukses, cuman tingkat gagal itu pasti lebih besar. Next. Nah, di sini bidang yang kita bisnis kita sekarang ini adalah industri farmasi, teman-teman. Jadi bisa dibilang bisnis kita ini, industri ini ibaratnya kayak anti pandemi lah. Kenapa kebab pandemi? Karena kita ini di sini industrinya farmasi, kesehatan. Rata-rata semua orang di muka bumi ini pasti bisa mengalami namanya sakit ya, teman-teman. Jadi ibaratnya semua orang pasti butuh yang namanya kesehatan. Nah, ini ada beritanya nih, industri farmasi itu raup untung besar di tengah pandemi. Yang kedua, kebab pandemi benar-benar naik farmasi pas lagi COVID gini ya, teman-teman. Next. Nah, bagaimana jika misalnya teman-teman ditawarin bisnis yang modalnya relatif kecil? Jadi semua orang itu bisa terjangkau lewat bisnis ini. Karena kalau misalnya kita ngomongin bisnis, biasanya kan modalnya besar ya, teman-teman. Nggak semua orang itu bisa menjalankan bisnisnya. Kalau misalnya masalahnya di modal. Tapi ini modalnya relatif kecil, bahkan mahasiswa aja bisa jalani juga. Di sini juga ada yang udah berhasil, contohnya kayak penjual batagor, supir taksi bandara, itu udah ada hasilnya semua, teman-teman. Yang kedua, sudah mempunyai sistem terintegrasi. Kalau misalnya kita ngomongin bisnis, pastikan itu semua dari awal. Kalau misalnya kita mau cari yang bisnis itu, biasanya kalau nggak franchise, network marketing, teman-teman. Kita nggak usah pusing mikirin sistemnya lagi. Yang ketiga, produknya berkualitas. Kalau misalnya kita bangun bisnis, pasti kita harus memikirkan jasa sama produk yang akan kita tawarkan. Nah, di sini kita dapat produk yang berkualitas. Yang keempat, nggak perlu karyawan. Jadi kalau misalnya karyawan kita sakit atau gimana, kita nggak perlu pusing. Gaji karyawan, segala macam. Yang kelima, kita diajarin dan dibantu sampai bisa. Rata-rata orang takut mulai bisnis karena takut gagal. Mereka nggak punya pengalaman. Tapi di sini enaknya kita diajarin dan dibantu sampai bisa. Gitu, teman-teman. Karena di sini kita harus saling membantu. Yang keenam, tidak perlu sewa tempat. Kalau misalnya sewa tempat, itu juga pasti makan biaya lebih. Belum bisnis segala macam, teman-teman. Belum, kita juga nggak tahu balik modal atau enggak. Balik modalnya juga pasti lama. Terus yang ketujuh, nggak ada namanya maintenance. Contohnya kayak misalnya konvensional ya, kayak misalnya bayar listrik, bayar air, bayar karyawan atau apa segala macam. Di sini kita kalau misalnya dibandingin sama company direct selling lainnya, kita di sini nggak ada namanya to point atau pengambilan produk wajib tiap bulan. Nah, terus ada bisnis anti pandemi. Jadi tadi aku udah sempat singgung ya kenapa bisnis kita anti pandemi. Yang terakhir itu minim resiko, dan bisa dibilang bisnis ini itu nggak ada resikonya sama sekali. Nanti bakal diceritain sama Evan di belakang. Gitu. Next. Nah, teman-teman mungkin banyak yang udah tahu ya ini IFC apa. IFC ini merupakan salah satu brand dari Jepang. Jadi kalau misalnya di Jepang sendiri, biasanya itu orang Jepang menggunakan nama keluarganya itu sebagai nama bisnisnya. Ini Asayama. Cuman bukan Asayama Football Club ya, teman-teman. Ini Asayama Family Club. Next. Nah, di sini Japan brand. Kita kalau misalnya keluar rumah nih, kita sering lihat nih Japan brand. Misalnya kayak mobil, Toyota. Ada Lexus juga. Kamera yang kita pakai biasanya ada Canon, skincare, ada SK2.
Dan kalau misalnya teman-teman lihat itu yang di kanan bawah tuh ada namanya Muji. Itu tadi aku baru scrolling di Instagram ya teman-teman. Itu tadi aku lihat Muji itu toko terakhirnya udah tutup teman-teman. Itu tahun 2020 ternyata dia itu udah menyatakan kalau misalnya bangkrut gitu ya teman-teman. Itu karena pandemi. Jadi ibaratnya kalau misalnya bisnis yang udah besar aja itu masih bisa bangkrut teman-teman. Jadi aku di sini merasa bersyukur banget teman-teman kenal sama AFC. Karena bisnisnya ini benar-benar tetap naik pas lagi pandemi begini. Next. Nah, jadi AFC ini udah berdiri sejak 1969. Jadi udah 52 tahun dan ini bukan perusahaan baru, teman-teman. Perusahaan farmasi salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Perusahaan kita itu udah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi ibaratnya udah go public ya. Di sini kita juga mendapatkan sertifikat GMP. Next. Nah, di sini kita punya visi dan misi. Visinya itu menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia. Teman-teman tahu ya teman-teman, kalau misalnya perusahaan direct selling itu banyak yang menganggap sebelah mata teman-teman. Tapi AFC ini ingin membawa nama direct selling itu menjadi lebih baik teman-teman. Terus produk kita di sini inovasinya itu baru yang terbaik dan teruji. Kenapa? Karena perusahaan kita ini bukan perusahaan biasa. Karena kita di sini perusahaan farmasi yang sistemnya itu dibuat direct selling hanya di Indonesia. Dari berjalan 2 tahunan, hampir 3 tahun sekarang. Nah, misinya itu apa? Menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Maksudnya gimana sih? AFC ini itu ingin menjadi wadah transformasi. Dia pengen membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya kalau misalnya AFC ini dijadiin retail konvensional, itu bisa aja teman-teman. Tapi kenapa dibikinnya secara direct selling? Karena biar yang dapat manfaatnya, income yang dapat tambahan income, mungkin di sini teman-teman kalau misalnya dijadiin direct selling, ini banyak banget orang yang secara ekonomi terbantu, teman-teman. Karena di sini AFC aku lihat banyak banget yang udah dapat ratusan juta juga. Next. Nah, di sini kita nggak ngomongin Jepang doang ya, teman-teman. Kantornya itu ada di Shizuoka, itu di kawasan industri di Jepang. Kalau misalnya di Indonesia sekarang ada 3. Itu di Jakarta, Lippomokuri, lantai 19, St. Moritz ya. Itu aku biasanya ke sana itu buat ngambil barang. Surabaya, Geraha Bukopin, aku belum pernah ke sana. Kalau misalnya Medan nih, kebetulan aku pas ketemu member, aku ke sana, aku udah lihat kantornya sendiri. Itu ada di BNG Tower, JW Marriott. Nah, sekarang juga di Bandung, itu lagi proses pembangunan juga, teman-teman. Next. Nah, di sini kita ada founder. Yang pertama ini Pak Ernest. Jadi dia itu udah merintis karir di Amerika selama 15 tahun, udah sukses membangun bisnis di sana, terus dia ingin kembali Indonesia untuk membangun Indonesia. Dia pengen Indonesia jadi lebih baik lagi. Nah, jadi dia itu yang membawa AFC dari Jepang ke Indonesia itu menjadi direct selling. Yang pertamanya itu retail. Tapi dia berpikir, dia itu ingin membantu orang banyak. Akhirnya dia nggak punya pengalaman dalam direct selling segala macam, akhirnya dia memutuskan untuk membuat AFC ini jadi direct selling. Next. Yang kedua ini ada co-foundernya ya, Pak Michael Tampi. Dia salah satu yang membangun AFC juga, akhirnya bisa di Indonesia. Next. Di sini kita juga ada medical expert-nya, Dr. Trevino Aristarchus Pakasi. Jadi dia itu salah satu dosen aktif di Universitas Indonesia. Dia juga pernah masuk ke badan dan perusahaan internasional seperti Unilever, Nestle, WHO, Kemenkes, dan AFC, dan lain-lain gitu ya. Next. Nah, di sini kita nggak selalu ngomongin tentang duitnya doang, teman-teman. Tapi kita di sini ada AFC Care-nya juga. Karena ini salah satu visi dan misi dari AFC. Next. Nah, AFC Care ini apa, teman-teman? Jadi kalau misalnya kita bergabung sama AFC, kita ini sebenarnya udah masuk ke dalam bagian AFC Care ini. Ini Nabire Project, pengerjaan untuk asrama, toilet, dan dapur umum. Jadi anak-anak tersebut itu lokasi sekolahnya itu jauh. Buat dari rumah ke sekolahnya, akhirnya dibangun asrama sama AFC. Terus ada AFC Batu Putihane, dia membantu membangun sarana dan sumber air bersih. Terus kita sempat collab juga sama Ashanti untuk donasi APD senilai 1,5 M untuk 300 rumah sakit di Indonesia. Next.
Nah, kita di sini juga ada IFC Care berkolaborasi dengan Yayasan Senyum Bali, itu mengoperasi 20 anak yang terlahir dengan keadaan cacat sumbing. Gitu. Next. Nah, di sini kita ingin menjadi wadah transformasi ya teman-teman. Jadi kita di sini udah ada legalitasnya. AP2LI ini sertifikat keanggotaan di IFC. Kita juga ada SIO PL-nya juga. Itu yang harus teman-teman perhatiin kalau misalnya teman-teman nyari bisnis seperti ini. Udah ada legalitasnya. Next. Nah, sekarang aku mau masuk ke produk IFC. Nah, jadi di sini teman-teman lihat ya, ada gambar beruang sama dia lagi gigit salmon. Ini bukan ingredientnya dari beruang, tapi ini sebenarnya dari salmon. Nah, di sini gambarnya itu menjelaskan kalau misalnya beruang aja itu, ini menurut penelitian, beruang itu kalau misalnya makan salmon itu, dia itu makan plasenta salmonnya sama kepalanya aja, badannya dibuang teman-teman. Karena di sana itu benar-benar nutrisi paling bagusnya. Nah, sampai salmonnya itu zaman dahulu kala itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang yang kaya aja teman-teman. Jadi sampai dibangun kuilnya karena dulu salmonnya ini terbatas, langka kasarnya. Sekarang udah dibudidayakan. Next. Nah, di sini kandungan nutrisi pada salmon secara umum itu ada 5, kulit, ovari peptide, milk DNA, telur sama daging. Cuman yang kita pakai di sini adalah ovari peptide sama milk DNA-nya. Mungkin ini yang jarang teman-teman dengar ya. Next. Nah, ini ada produk pertama, yaitu Utsukushi. Artinya bahasa Indonesia cantik. Next. Nah, jadi Utsukushi ini adalah produk yang memiliki ingredient utama, yaitu salmon milk DNA. Itu dari ikan Oncorhynchus ketasalmon di Hokkaido. Itu ikan yang tadi aku udah sebutin juga. Nah, di sini kita juga ada 11 aktif ingredient lain, menghasilkan konsentrat peptid dan nanosize 800 Dalton. Jadi penyerapannya itu masuk tubuhnya itu lebih cepat. Next. Nah, di Utsukushi ini ada salmon DNA. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengan salmon DNA, kayak misalnya ke klinik kecantikan, biasanya itu kalau misalnya lagi treatment, misalnya facial, itu ditawarin untuk suntik DNA salmon. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi DNA salmon ini itu di dunia kecantikan itu sekarang di dunia itu kepake. Karena dia itu fungsinya 10 kali lipat lebih bagus dibanding kolagen pada umumnya. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat dari 8 ingredient tadi, itu ada namanya Takara Kombu Fukaiden, itu yang paling mahal teman-teman. Ini ingredientnya teman-teman bisa cek satu-satu ya, biar teman-teman lebih jelas. Next. Nah, di sini Jepang itu udah membuat sama sperma itu jadi bubuk, udah bisa. Next. Nah, di sini marine placenta, esophagus dan subarasi itu terinspirasinya dari apa sih? Itu dari kehebatan human placenta. Jadi zaman dulu itu udah melegenda human placenta, cuman nggak boleh dikonsumsi kan. Karena bertentangan di berbagai negara di BPOM udah jelas-jelas ditulis kalau misalnya human placenta itu dianggap barbar, haram, dan dianggap ilegal, khususnya di Indonesia. Tapi kalau misalnya di Jepang sendiri itu boleh. Next. Nah, jadi SOP status ini adalah produk pertama IFC masuk secara direct selling. Ini benar-benar produk yang direset dari Jepang sendiri untuk market Indonesia. Karena 5 penyakit Indonesia itu yang mematikan, itu bisa dari stroke, jantung, diabetes, hipertensi, dan komplikasi hipertensi. Jadi produk kita itu ibaratnya bisa bantu ke arah sana, teman-teman. Next. Nah, di sini ada komparasi dari tingginya amino asid dari SOP, human placenta sama diet placenta, bahwa SOP ini lebih unggul dibanding human placenta sama diet placenta. Nah, di sini ada salmon ovary peptide, itu adalah marine placenta yang diekstrasikan dari ikan Oncorhynchus juga. Kalau misalnya yang Utsukushi tadi milk DNA-nya, kalau misalnya ini salmon ovary peptide-nya yang ditemukan di Laut Utara Hokkaido. Nah, ini nanosize 600 Dalton. Nah, ini kandungannya teman-teman. Ada marine placenta, dan lain-lain kondroitin, amino asid, ada L-glutathione juga. Itu induk dari segala antioksidan.
Nah, teman-teman, di sini tadi aku ada sebut yang di visi ya teman-teman, kalau misalnya produk kita ini bakal menginovasi produk terus. Karena di sini kita perusahaannya ini perusahaan farmasi, jadi ibarat teknologi itu terus berkembang. Jadi SOP 100 yang tadinya udah bagus banget dan cocok banget sama market, karena jujur aja pas aku gabung AFC itu 2020 Maret, omset itu baru 120 M kalau nggak salah. Sekarang paling tinggi itu sampai 400 M lebih. Jadi percepatannya itu tinggi banget. Karena produk kita ini juga masuk ke best selling product. Nanti aku jelasin juga di belakang. Nah, SOP Subarashi sama SOP 100 itu bedanya apa? Next. Nah, produk kita ini punya triple peptide pertama di Jepang yang memiliki ingredient utama yaitu marine placenta. Jadi kalau misalnya SOP 100 itu ada marine placenta, kalau misalnya Subarashi, ini ada tambahan 2 peptide lainnya. Marine placentanya naik 50%, dia itu ada tambahan sarin peptide sama fluid flow. Dan juga ada 7 aktif ingredient lain. Nah, sarin peptide itu fungsinya itu buat pengumpulan darah sama fluid flow untuk hipertensi ya teman-teman. Jadi menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton. Jadi Subarashi ini merupakan sejarah di AFC juga. Selama 51 tahun ini, AFC itu nggak pernah kerjasama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Jadi emang udah memenangkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year. Next. Nah, jadi Subarashi ini tadi ada kandungan tambahan dibanding SOP, sarin peptide sama fluid flow ya teman-teman. Sisanya masih ini ingredient lainnya sama. Nah, di sini kita punya beberapa sertifikat. Itu ada sertifikat organik. Jadi produk yang dibikin sama AFC semua, dia itu benar-benar nggak ada bahan kimianya sama sekali. Yang kedua, sertifikat kita ini bebas hormon dan GMO. Ada sertifikat free cells juga. Terus sertifikat bebas radiasi nuklir. Nah, ini ada sertifikat dari Jepangnya juga. Next. Nah, jadi salmon placenta ini dia itu halal ya teman-teman. Jadi kita di sini juga ada sertifikat halalnya juga. Next. Nah, di sini kita ada letter of authorization. Kalau misalnya teman-teman lihat di samping kanan yang letter of authorization itu ada namanya Mr. Tadashi Eto. Jadi dia itu adalah orang dari Nippon Barrier yang menemukan marine placenta tersebut. Jadi isi perjanjiannya ini dia itu memberikan kandungan marine placenta tersebut yang boleh produksi itu cuma AFC di Indonesia doang teman-teman. Jadi kalau misalnya ada SOP selain di AFC itu bukan marine placenta. Nah, di sini kebetulan ini produk masih baru launching banget. Kalau misalnya tadi AFC Indonesia itu baru masuk 2018, teman-teman. Itu bawa SOP 100. Jadi kemarin September 2020, dia bawa lagi Subarashi. Sekarang, Maret 2021, ini muncul baru Sensei Suru, teman-teman. Ini nano peptide regenerating serum pertama di dunia. Next. Jadi Sensei Suru ini itu serum regenerasi, teman-teman, di mana mengandung lebih dari 53 asam amino yang mempromosikan regenerasi sel kulit. Yaitu bisa menambah gizi dan mempercepat pertumbuhan sel kulit baru. Terus dia bisa produksi protein sendiri agar kulit kita jadi kembali lebih elastis, efektif buat menghilangkan kerutan, mengencangkan sekaligus mencerahkan juga. Nah, kalau misalnya kulit kita luka, misalnya habis treatment laser atau growth factor biasanya, atau peeling, itu dia bisa bantu mempercepat proses penyembuhannya juga di area wajah dan kulit lainnya. Next. Nah, di sini Sensei Suru nanopeptide regenerating serum, yaitu nanopeptide pertama di dunia serumnya. Hasil inovasi dari perusahaan farmasi Jepang, AFC. Dia itu menggabungkan dua bahan aktif. Kalau misalnya teman-teman tadi perhatiin, ada kandungan salmon ovary peptide sama salmon DNA. Sensei Suru ini punya dua-duanya, teman-teman. Dia punya banyak manfaat positif bagi kesehatan juga dan kecantikan kita. Nah, salah satu ingredientnya itu memenangkan Nobel Awards pada tahun 1986. Jadi ini benar-benar bagus banget kalau misalnya kita bandingin sama serum lainnya. Next.
Nah, ini sensei suru, ini kandungannya ada marine placenta, sama DNA, EGK root extract itu buat melindungi dari UV, skolen, dan lain-lain. Ada glutathione juga. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google. Nah, kalau misalnya kita ngomongin safety-nya, di sini itu udah aman, teman-teman. Setiap produk dari IFC itu udah punya sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Nah, SOP 100, Subarasi, Utsukushi, dan Sensei Suru itu punya sertifikat halal dan memiliki izin edar BPOM RI ML. Kalau misalnya nggak ada ini, nggak bisa diimpor, teman-teman. Jadi, kita di sini RI-nya juga ML ya, makanan luar. Kita benar-benar produk impor dari Jepang langsung. Pembuatannya dari sana. Sama ada BPOM RI NA itu buat Sensei Surunya, buat kosmetik, gitu. Nah, kita di sini punya Certificate of Achievement. Jadi, tahun 2020, IFC Indonesia ini, PT HNE Dermatech Indonesia, dia itu top sales nomor 2. Jadi, baru jalan 2 tahun, itu dia udah masuk ke top sales. Next. Nah, kita juga masuk ke best selling product 2020, itu nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Ini Helmi Atamimi Award 2020. Kita masuk ke best selling. Berarti produk kita itu benar-benar sangat diminati sama dan cocok sama masyarakat Indonesia. Nah, ini Helmi Atamimi Awards 2020. Itu yang di sebelah kiri atas ada Pak Ernest, founder kita. Ada yang di tengah, itu ada Pak Niko, GM kita, dan kanannya itu Pak Michael Tampi, co-founder. Nah, kita juga memenangkan, ini rekor muri ya, yang pertama, itu ada grand launching perusahaan. Kita itu di kapal pesiar dengan undangan terbanyak 1.010 orang. Ini di Indonesia itu, ibaratnya belum ada yang pernah kayak gini. Next. Nah, ini rekor muri kedua. Jadi, perusahaan kita itu pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Jadi, maksudnya apa? Jadi, kemarin itu ada masalah di impor barang. Jadi karena demand-nya sangat tinggi, produk di Indonesia itu habis. Nah, kebetulan Jepangnya sendiri itu lagi full lockdown. Jadi benar-benar penerbangan segala macam nggak ada ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya pakai kapal segala macam lama. Jadi perusahaan ini benar-benar kayak istilahnya kayak bakar duit lah. Dia itu pengen barang itu gimananya cepat sampai di Indonesia barangnya. Karena perusahaan kita itu benar-benar komit untuk jadi wadah transformasi. Jadi dia ingin sama-sama kayak mengalami susah senangnya bareng, teman-teman. Jadi kalau misalnya di IFC ini kan banyak banget orang-orang yang menggantungkan hidupnya sama IFC. Jadi kalau misalnya barangnya susah diimpor kan bakal kena kedampak juga teman-teman sama member-member. Jadi di sini IFC ini salah satu komitmen dia, yaitu sampai memenangkan rekor muri pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman terbanyak pesawat. Gitu. Next. Nah, jadi IFC sendiri itu udah melakukan investasi sebesar hampir itu 1 GPI atau setara dengan 124 M, teman-teman, untuk membangun research center yang bertujuan dalam mensupport Indonesia. Karena Indonesia itu salah satu udah terbukti ya sebagai negara yang antusiasnya itu sangat tinggi dalam hal special healthy food. Next. Nah, jadi IFC Singapura itu sekarang nomor 1. Ini udah 10 tahun berturut-turut. Brand IFC di Singapura ini nomor 1, teman-teman. Jadi kita bisa bayangin ya, produk IFC itu sebagus apa. Karena kita di sini juga dibikin dari farmasi Jepang. Next. Nah, jadi di sini IFC itu udah ada di beberapa negara. Jepang, Singapura, China, Korea, Thailand. Dan nilai investasi untuk brandnya itu di atas 10 M. Jadi di sini aku juga bersyukur banget, teman-teman, karena bisa bagiin juga peluang ke teman-teman. Kini hadir di Indonesia baru 2 tahun ini, hampir 3 tahun, kita bisa memilikannya gratis, cuman beli produknya aja. Jujur kalau misalnya aku sebagai anak muda ya, teman-teman, disuruh beli produk kesehatan, aku mikir 2 kali. Tapi kenapa aku mau gabung? Karena aku ngelihat marketing plan-nya, teman-teman. Mungkin awalnya aku gabung karena duitnya, tapi karena aku dapat produk, akhirnya aku cobain dong ke papi mami aku pas sampai gabung. Karena aku pengen namanya bisnis itu long term, dan aku nggak mau
rekomendasiin produk itu sembarang ke temen. Jadi awal-awal aku kasih produknya, ternyata mami sama papi aku cocok banget. Kayak kendala kesehatan kebantu, kayak misalnya pegel-pegel, asam urat kebantu. Mami aku ada asam lambung juga kebantu teman-teman. Untuk info kayak bisa bantu penyakit apa aja, nanti bisa tanya ke pengguna masing-masing. Jadi di sini kita itu benar-benar kesempatannya luas banget teman-teman. Ini momentum banget karena semua orang ini bisa gabung di IFC itu cuman ambil produknya aja. Next. Nah, jadi di sini ada 4 alasan utama bergabung dengan IFC Farmasi Jepang. Yang pertama itu dari perusahaannya. Tadi teman-teman udah lihat sendiri ya, perusahaannya kayak gimana. Teman-teman kalau misalnya mau riset sendiri juga boleh. Yang kedua, produknya oke. Yang ketiga, nanti bakal dijelasin bonusnya di akhir. Kenapa tadi aku bilang resikonya itu bisa dibilang kecil banget, hampir nggak ada resiko. Dan kenapa teman-teman harus mempertimbangkan untuk bergabung di IFC ini. Sama yang keempat itu momentumnya. Teman-teman tadi udah lihat ya momentumnya kayak gimana. IFC ini benar-benar perusahaan yang oke banget. Di Singapura tadi 10 tahun berturut-turut. Dia itu menang award juga. Dan di Indonesia itu baru 2 tahunan teman-teman, hampir 3 tahun. Paling sharing dari aku, masalah produk sama company-nya itu aja teman-teman. Habis ini bakal dibantu jelasin sama Evan untuk marketing plan-nya. Thank you. Oke, thank you Bro Riko, thank you Bro Angga atas penjelasannya. Oke, karena tadi udah dijelasin mengenai perusahaan dan produknya, kali ini nggak lengkap kalau aku nggak share mengenai gimana sih caranya join bisnis di AFC, gimana cara jadi mitra bisnis di AFC. Oke, di AFC simple, jadi kita sebutnya paket ya, satu paket sama dengan 2 box. Jadi cara untuk join bisnis di AFC itu ada 3 level member, yaitu yang pertama Ruby, 1 paket, yang kedua Sapphire, 3 paket, yang ketiga Diamond, 6 paket. Bedanya apa? Bedanya jelas di selisih komisi atau bonus harian dan lain-lainnya. Bonus harian yang pertama itu kita ada bonus sponsor, lalu ada bonus pass up, lalu ada bonus pasangan atau yang sering kita kenal dengan bonus pairing. Oke, ini aku jelasin yang pertama yaitu bonus direct sponsor. Bonus direct sponsor jelas ketika kita mengajak 1 orang. Ketika kita mengajak 1 orang, maka kita akan mendapatkan bonus direct sponsor dari orang tersebut. Misal kita bicara di Diamond. Di Diamond ketika kita mensponsori orang dan orang itu join 1 paket, kita akan dapat 550. Bedanya apa dengan Sapphire dan Ruby? Bedanya di angkanya aja. Kalau di Diamond kita dapat 550.000 per paket. Di Sapphire tinggal diganti menjadi 450.000 dan di Ruby diganti menjadi 300.000. Lalu misal kita closingnya Ruby, berarti kita mendapatkan nominal di atas. Ternyata kalau kita closingnya Diamond, berarti kita mendapatkan 6 paket. 6 paket tinggal dikali 550. Ketika kita di Diamond, kita akan terima 3.300.000. Dan di Sapphire lalu tinggal diganti angkanya, 450 kali 6 paket 2.700.000, di Ruby 6 paket kali 300.000 yaitu 1.800.000. Jadi selisihnya hampir 2 kali lipat antara Ruby dengan Diamond. Kita tinggal pilih sendiri sih sesuai kebutuhan kita. Di paket yang hemat jelas komisi atau bonusnya lebih sedikit daripada yang paket Diamond gitu. Oke, next aku jelasin bonus pass up. Pass up ini artinya kan lempar ke atas. Jadi orang yang terima bonus dari downline kita. Misal kita join nih, kita join Ruby belum Diamond. Oke. And then kita closing 1 Ruby juga. Kita akan terima 300.000. Kenapa? Karena kan kita masih di Ruby itu. Komisi di Ruby per paketnya tadi aku jelasin 300.000. Sedangkan di Sapphire 450.000. Di Diamond 550. Padahal di AFC ini, perusahaan kita yang luar biasa ini selalu memberikan komisi sebesar 550. Tapi ketika kita masih di Ruby, kita cuma terima hak kita sebesar 300.000. Kenapa kok gitu? Ya
aku pakai perumpamaan kayak kita naik pesawat aja deh. Kita naik pesawat, kalau kita beli bisnis kelas, kita pasti lebih diutamakan, kita lebih di serve lebih baik lah daripada yang kelas ekonomi. Begitupun juga di AFC, ketika kita berani mengeluarkan modal yang lebih dan kita mengambil momentum ini dengan serius, kita pasti akan lebih mendapatkan komisi yang lebih besar dibandingkan dengan komisi atau bonus yang di Ruby atau di Safir. Singkatnya, ketika di pass up ini, di bonus pass up ini, selisih dari 300 sama 550 ini ada 250. 250 ini akan dilempar ke atasnya, ke upline-nya yang udah diamond. Semisal nih upline-nya belum diamond, sistem ini akan nyari lagi ke atasnya lagi, ke atas upline-nya ini yang udah diamond yang mana. Dan akhirnya ketemu, lalu 250 ini akan diberikan ke upline tersebut yang udah diamond. Itu ya teman-teman. Oke, aku next. Bonus pairing, ini atau bonus pasangan yang aku jelasin tadi. Di AFC sistem yang kita anut ini adalah binary, hanya 2 kaki, kiri dan kanan, dan kedalamannya tidak terbatas. Jadi, semisal kita di sini, kita punya 2 kaki kiri, 2 kaki kanan, dan kedalamannya, sekali lagi, tidak ada batasan ya, teman-teman. Gitu. Oke, ini perbandingan untuk bonus pairing. Di Diamond, kita akan dapat 300.000 per paket. Di Safir, kita akan terima 200.000 per paket. Di Ruby, sekali lagi kita akan terima 150.000 per paket. 2 kali lipat ya teman-teman antara Ruby dengan Diamond. Gitu. Oh ya, untuk pertama sih mungkin nggak apa-apa kita join Ruby dulu karena kita mungkin mau tes atau gimana. Cuman kalau misal teman-teman udah mau komit di sini, kayak aku pun dulu pertama join Ruby. Cuman ketika aku ngeliat momentumnya bagus banget, terus di sistem AFC sendiri pun memang didesain untuk kita itu untuk jadi diamond dan nggak stay di Ruby atau di Safir. Jadi aku mulai bertahap untuk upgrade ke diamond gitu. Oh ya, aku back bentar. Dari Ruby kalau mau jadi ke Safir, teman-teman tuh tinggal nambah selisihnya doang. Jadi misal teman-teman join Ruby 2 box, mau join naik ke Safir, mau upgrade, teman-teman tuh tinggal nambah 4 box doang. Dan 4 box itu teman-teman nggak harus langsung beli 4, bisa step by step, bisa per box dulu atau per 2 box. Dan sekali lagi di AFC ini tidak ada batasan waktu ya teman-teman. Jadi tidak ada di target mau harus mencapai diamond dalam waktu berapa lama, itu tidak ada. Jadi di AFC itu lebih fleksibel. Oke, aku lanjut ke bonus pairing. Ini kurang lebih hampir sama dengan slide yang pertama tadi. Bonus pairing di Diamond kita akan terima 300.000. Semisal kita punya 6 paket di kiri dan 6 paket di kanan. Berarti kita akan terima 6 pasang pairing hari itu. Kalau di Diamond kita terima 6 pasang pairing hari itu, berarti tinggal dikali 300.000. Kita terima 1.800.000. Untuk di Safir, tinggal angkanya doang diganti jadi 200.000, 6 kali 200.000, 1.200.000. Di Ruby, angkanya tinggal diganti jadi 150.000. 150.000 kali 6, yaitu 900.000. Jadi kurang lebih selisihnya 2 kali lipat antara Diamond dengan Ruby. Oke, lalu ini contoh untuk bonus pairing. Kenapa sih kok contohnya selalu Diamond gitu? Karena kebanyakan di Indonesia ini orang-orang tuh ya saya sempat dengar sih beberapa orang juga cerita kalau orang Indonesia tuh rata-rata latah. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu, kalau bisa kita itu menawarkan paket yang maksimal atau yang diamond. Kenapa? Karena orang kan pasti tanya tuh, lah Anda di AFC join apa? Ya kita sharing, kita cerita kalau memang kita join di AFC itu join yang diamond. Lalu benefitnya apa, keuntungannya apa, kita jelasin sedikit-sedikit. Gitu. Lalu ini penjelasan mengenai yang tadi aku jelasin di slide sebelumnya. Misal kita di sini diamond, kita punya downline 1 diamond dan 1 diamond di kiri, 1 diamond di kanan. Berarti kita punya 6 paket di kiri, 6 paket di kanan. Berarti terjadilah hari itu 6 pairing. Oke, 6 pairing, 6 kali 300.000, 1.800.000. Oke, teman-teman, aku lanjut. Ya, ini case lain. Semisal kita di diamond, kita punya Safir di kiri, lalu Ruby di kanan.
berarti di Safir kan kita simpen 3 paket, di kanan Ruby kita simpen 1 paket. Jadi pada hari itu kita akan terima 1 pairing atau 1 paket. Kenapa? Karena yang di kanan kita cuma punya 1 Ruby doang gitu. Lalu berarti kita saat hari itu kita terima 300.000. Lalu yang 2 paket gimana? 2 paket tenang teman-teman. Jadi di AFC ini kita bisa simpen pairing. Sekali lagi kita bisa simpen dan kita bisa pakai ketika kanan kita mulai terisi. Oke, next. Semisal hari selanjutnya kita dapat nih, ternyata downline kita yang pertama ini ngomset, dia juga closing, dapat 1 member baru Ruby juga. Oke, singkat cerita hari itu juga kita terima 300.000. Lalu sisanya masih 1 pair, itu kita simpan. Kita simpan ketika nanti kanannya mulai keisi lagi, kita baru closing lagi, kita baru terima konnichiwa lagi gitu. Oke. Ini aku jelasin mengenai bonus pairing ya, atau bonus pairing detailnya dan potensi penghasilannya. Oke, jadi di bonus pairing diamond, pakai diamond itu kita diberi batasan per hari itu maksimal 200 pair. 1 sampai 10 paket pairing pertama itu nilainya 300.000 per paket. 11 sampai 200 paket selanjutnya nilainya 100.000. Jadi potensi penghasilan di Diamond itu mencapai 660 juta per bulannya. Gitu. Lalu di Safir, angkanya tinggal diganti 200.000 per paketnya, pairingnya, dan maksimum pairing di Safir itu menurun jadi 60 pairing per hari. 1 sampai 10 paket 200, 11 sampai 60 paket selanjutnya 100.000. Potensi bonus per bulan maksimalnya itu 210 juta, itu dari pairing doang. And then yang Ruby, yang terakhir, itu 10 pairing per hari maksimumnya. Lalu potensi bonus per bulannya 45 juta. Jadi selisihnya lumayan kerasa banget ya teman-teman. Oke, next. Your income. Jadi semisal kita nih konnichiwa, hari ini kita dapat income 1 juta nih. Oke, 80% langsung bisa kita cairin di hari berikutnya. Kita bisa langsung tarik ke rekening, kalau kita pakai auto withdrawal, kita akan kena pajak 3% dan biaya admin 20.000 kalau nggak salah. Atau kalau mau kita simpan dulu di wallet, bisa kita buat pakai untuk register member baru atau upgrade member baru. Itu lalu 20%-nya itu kemana? 20% akan tetap di akun kita untuk auto maintenance dan bisa untuk kita redeemkan ke produk lain di AFC yang nggak kalah luar biasanya. Yang pertama ini Hanamai. Hanamai ini serum wajah. Aku sempat pakai sih 1 kotak dan hasilnya luar biasa sih menurutku. Lalu Luten ini bagus banget juga untuk mata dan kesehatan otak. Lalu ini ada Aura Bright, ini masker wajah. Lalu ada Lumen White, ini kalau nggak salah itu sunscreen ya, sunscreen dengan SPF 50 gitu. Lalu yang terakhir premium nano kolagen yang mengandung salmon ovary peptide juga gitu. Jadi barang-barang di atas ini teman-teman bisa beli menggunakan income 20% teman-teman gitu. Jadi 20%-nya nggak akan kemana-mana, tetap bisa teman-teman pakai. Oke, tadi aku udah jelasin bonus harian, sekarang bonus bulanan. Gitu. Bonus bulanan di AFC namanya bonus unilevel atau bonus passive income. Jadi di AFC itu ada namanya active income, passive income. Active income yang tadi aku jelasin tadi teman-teman. Jadi kita cari member, kita bangun network, itu kita active income, kita bangun network gitu. Lalu ada passive income-nya. Passive income seperti apa? Misal nih caranya, syaratnya untuk kita dulu ya teman-teman. Mungkin ini agak susah dipahami, tapi aku coba jelasin secara simpel gitu. Jadi ketika teman-teman mencapai income dalam bulan itu 8.250.000, teman-teman itu bakal qualified atau mencapai kualifikasi untuk mendapatkan bonus unilevel pada bulan tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman harus mencapai income 8.250.000 ya teman-teman.
Oke, next. Selain Anda harus qualified, downline Anda juga harus qualified. Misal kita A, kita punya downline B, C, D, E, F, G. B sampai G itu mereka juga harus qualified atau mereka juga harus make money juga di AFC 8.250 pada bulan tersebut. Maka ketika mereka juga make money 8.250, maka teman-teman pada bulan tersebut akan terima Unilevel gitu. Oke, untuk yang belum qualified atau belum mencapai 8.250 income pada bulan tersebut, maka belum qualified dan saldonya masih bisa ditabung dulu sampai bisa qualified. Oke, ini penjelasannya. Misalkan B ya, kita di sini kita A, kita punya B. Misalkan B punya bonus 100 juta per bulan, maka kita akan pasti mendapatkan bonus Unilevel 12 bulan ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari 100 jutanya B ini, 20%-nya itu kan 20 juta atau 900 PV. Per bulannya kita tuh cuma butuh 75. Jadi 900 bagi 75 aja, sama dengan 12. Jadi selama 12 bulan ke depan, kita tuh pasti terima Unilevel dari si B. Gitu. Jadi bonus ini sekali lagi bisa disebut sebagai the real passive income dari AFC gitu. Oke, aku jelasin lagi secara singkat. Semisal ya, kita mengenai level ini, semisal kita mensponsori 5 orang, A1, A2, A3, A4, A5, maka A1 sampai A5 tersebut adalah level 1 kita. Jelas ya teman-teman? Semisal kita mensponsori 5 orang, A1 sampai A5, A1 sampai A5 itu akan menjadi level 1 kita. Semisal A1 sampai A5 itu dapat downline juga teman-teman, kita sebut aja B1 sampai B5, maka B1 sampai B5 akan menjadi level 2 kita. Semisal B1 sampai B5 dapat C1 sampai C5, C tersebut akan menjadi level 3 kita, dan seterusnya. Jadi semakin banyak kita mensponsori orang, maka level 1 kita akan semakin banyak. Gitu. Cuman syaratnya memang mereka juga harus make money di sini untuk qualified Unilevel. Jadi mungkin 75.000 itu kelihatan kecil, tapi kalau cuma 1 orang. Tapi ternyata kalau kita bisa menduplikasi Unilevel tersebut, bahkan sampai saat ini ada yang Unilevelnya itu mencapai ratusan juta. Kemarin Pak Niko sempat sharing, Busido kita, Pak Budi Darwin, dan Pak Adi itu juga udah mencapai ratusan juta. Jadi mereka, andai kata mereka udah nggak menghasilkan, maksudnya udah nggak jalanin AFC lagi, mereka tuh tetap akan terima income ratusan juta per bulannya. Jadi passive income tuh seperti itu teman-teman. Jadi udah nggak kerja tapi tetap terima duitnya gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu. Oke, yang aku ceritain tadi, kenapa kok mereka bisa sampai dapat Unilevel ratusan juta? Karena mereka menduplikasi cara tersebut. Semisal nih kita punya 5 downline, berarti potensi bonus Unilevel kita per bulan itu 375.000. Kenapa? Karena kelima orang ini qualified Unilevel, dan 5 kali 75, 375. Dan syarat income bulanan Anda 500.000 doang, 0 sampai 500.000. Lalu ketika kita berhasil menduplikasi teman-teman dari 5 menjadi 25, maka potensi bonusnya menjadi 1875, 1.875.000. Dan seterusnya. Kita ambil contoh saja, semisal kita bisa punya downline sebanyak 3.100 yang aktif, kita tuh udah pasti terima passive income atau potensi bonus Unilevel per bulan itu 117 juta. Jadi di AFC ini, selain tadi ada bonus harian, yang setiap hari cair, kita tuh per bulan pasti akan siap terima bonus dari AFC, yaitu bonus passive income-nya juga. Yang penting kita sekali lagi harus bangun network ya teman-teman. Kita jangan terlalu fokus ke diri sendiri, tapi kita bangun tim supaya tim kita juga ngomset, tim kita juga make money. Semakin besar tim kita, semakin banyak bonus Unilevel yang akan kita dapatkan juga gitu.
Oke, next, bonus tahunan. Jadi di AFC ini luar biasa banget, ada bonus harian, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan. Bonus tahunan di AFC atau yang sering kita sebut dengan bonus annual rank. Oke, singkatnya kita berhasil mencapai 100 pair atau memasangkan kiri dengan kanan sebanyak 100 pasang, kita dapat reward dari AFC lagi 5 juta teman-teman. Lalu selanjutnya 500 pair kita dapat reward 25 juta, Samurai 1000 pair mendapat reward 75 juta, Shogun 5000 pair 575 juta. Aku sekarang posisi masih di Toreda teman-teman, tapi udah OTW ke Ronin. Rico sendiri tadi yang udah nyampein slide sebelumnya itu udah di Samurai, OTW ke Shogun. Dan annual rank ini setiap tahun di reset teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru join jangan khawatir karena di AFC ini super fair ya. Jadi tiap tahun itu di reset. Jadi yang udah tinggi pun bakal reset ke 0 lagi ketika tanggal 26 September 2021. Jadi annual rank yang periode ini itu berlaku dari 1 Oktober kemarin sampai 25 September besok. Oke, ranking selanjutnya Daimyo. Daimyo itu 15.000 pairs mendapatkan 1 miliar teman-teman, sorry. Tadi udah bukan ratus juta, tapi 1 miliar 800 juta. Gitu. Untuk Bushido sendiri 30.000 pairs mendapatkan 3,5 M, teman-teman. Lalu di AFC sendiri yang udah Bushido, setahu saya udah 8 orang, teman-teman. Jadi AFC ini bikin ranking tuh bukan semata-mata hanya ngawur, hanya angan-angan doang, tapi sesuatu yang bisa di-achieve. Buktinya ada 8 orang yang udah achieve di Bushido tersebut, teman-teman. Dan yang udah di sini jelas OTW ke double Bushido dan triple Bushido. Untuk reward-nya dan pairing-nya jumlahnya berapa itu masih coming soon, teman-teman. Yang tahu Pak Ernest, Pak Michael sama Pak Niko, nanti soon pasti akan diberitahu. Oke, selain tadi ada bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan, kita juga dikasih reward lagi nih sama AFC. Kita kan udah kerja mati-matian, tiap hari kita prospek, kita ke roadshow, kita keluar kota, kita diberikan trip ke Rusia, jadi nggak tanggung-tanggung, nggak cuma ke negara-negara Asia, tapi ke Eropa, ke Moskow teman-teman. Tapi ada tapinya nih, kita tetap harus mencapai syarat yang diberikan AFC. Syaratnya apa sih? Kita ngesponsorin 14.400 BV atau kita menjual 14.400 BV atau 192 box SOP, 100 SOP Subarasi atau Utsukushi. Pilihan yang kedua, kita mensponsori 2 Toreda baru. Syaratnya Toreda tersebut harus join 1 November 2020 ya, teman-teman, plus 4.200 BV gitu. Periode ini masih berlaku, teman-teman, untuk mencapai trip di Rusia. Trip Rusia ini kita masih bisa mencapainya sampai 30 April 2021. Oke, kita dilarang, teman-teman, pakai nama AFC Life Science di Facebook, di website, di Instagram. Tapi kita boleh jualan di sana dengan menggunakan nama lain. Semisal nih, AFC Salmon, AFC by Evan, atau AFC by Rico. Itu kita diperbolehkan, teman-teman. Jadi untuk AFC Life Science hanya boleh digunakan oleh pusat gitu. Jadi untuk member seperti saya dan teman-teman gitu pakai nama lain, misal ya yang tadi saya sebutin ya, teman-teman. Gitu. Lalu next, kita juga dilarang jualan di marketplace. Di Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu nggak boleh, teman-teman. Karena kita di sini mau jualan secara fair, menghindari peperangan harga, lalu kita juga nggak mau kan, maksudnya dengan member yang udah join 2 tahun yang lalu lah katakanlah, mereka kalau buka toko di Shopee pasti kan penjualan lebih banyak nih baru dibanding kita yang baru join bulan ini. Nah, kita menghindari itu, jadi biar fair semuanya kita jual secara direct. Nah, selain itu juga memang dari himbauan dari AP2LI, mereka menyarankan untuk tidak ada yang menjual di marketplace, teman-teman. Gitu. Oke,
selain kita dilarang jualan di marketplace, yang paling penting kita tuh nggak boleh jualan undercutting price atau jualan di bawah harga resmi. SOP Subarashi harga 1.750, Utsukushi dan SOP 100 1.650. Lalu Sensei Suru 3.300. Kita minimum jual harga tersebut, teman-teman. Nggak boleh jual di bawah harga tersebut ya. Kalau mau jual di atas harga boleh banget gitu, nggak ada larangan sih. Dan kita di backup sama Pak Hasanuddin ini, jadi teman-teman buat yang melihat atau menemukan yang pelanggar-pelanggar itu nanti akan berurusan dengan beliau gitu. Untuk di marketplace sendiri teman-teman, setiap hari tim AFC dan tim marketplace itu kerjasama, jadi Pak Niko nggak diam, Pak Niko tuh setiap hari memberantas orang-orang yang nggak bertanggung jawab tersebut. Cuman karena jumlah membernya banyak sekali, anggaplah satu member buka satu toko tiap hari, itu kan sulit untuk memberantasnya secara langsung. Yang jelas mereka lambat atau cepat pasti akan ketangkap. Jadi tenang untuk teman-teman kalau mendapatkan calon customer yang mengeluhkan banyak yang jual di bawah harga atau banyak yang jual di marketplace, kita edukasi aja teman-teman. Kalau hal itu melanggar hukum, karena selain akun yang bisa disuspend, teman-teman yang melanggar itu akan berurusan dengan kepolisian. Jadi AFC itu benar-benar ketat banget sih. Kita lihat sendiri, ini ada tim dari kepolisian yang merazia ya teman-teman. Jadi mereka dapat info, mereka jual di marketplace, lalu di-track, oh ternyata mereka juga buka toko offline dan rumahnya didatengin langsung sama pihak kepolisian. Oke, yang terakhir, undercutting itu merupakan tanggung jawab bersama teman-teman. Jadi untuk 3 level ke bawah itu kita harus sebisa mungkin edukasi benar-benar agar mereka taat peraturan di AFC, nggak boleh jual di marketplace, nggak boleh jual di bawah harga teman-teman, karena bisa merugikan upline-nya kalau misalnya jual di bawah harga standar gitu. Paling itu sih teman-teman dari aku. Kalau misal ada pertanyaan, boleh tanya mungkin ya Bro Angga. Aku kembaliin ke Bro Angga dulu aja. Thank you. Oke, thank you Bro Evan. Ya. Jadi itu penjelasan sharing singkatnya teman-teman. Mungkin mau tanya jawab boleh? Tanya jawab sedikit. Ada yang mau tanya mungkin teman-teman? Ayo, belum ada yang chat. Nah, tuh ada yang tanya, apakah ada pajak untuk member? Ada. Jadi pajaknya tetap sama kayak orang ini sih, kayak kantoran aja. Betul sekali. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya sedikit ya ke Bro Evan. Dikit aja. Boleh. Jadi kan kita ini di bisnis ini kan bisnis networking. Nah, mungkin boleh nggak sih diceritain ini versinya Bro Evan aja. Maksudnya kenapa sih kok bisa ends up di AFC? Kenapa? Kok bisa AFC gitu loh? Mungkin di sharing entah itu ada pernah diajak siapa atau apa gitu-gitu. Boleh nggak diceritain sedikit? Boleh. Oh, Jadi aku jawab ya. Jadi kenapa kok aku sampai mau join di AFC? Jadi sebenarnya aku tuh salah satu orang yang skeptis banget nih sama multi level marketing. Cuman kenapa kok akhirnya aku mau? Karena aku tuh jujur ya, aku ngelihat teman-temanku nih yang seangkatanku, aku singkat cerita aku kelahiran 95, kuliah di Surabaya. Banyak nih teman-temanku yang kuliah di Surabaya mulai upload di IG story, lalu sharing di WhatsApp story juga. Mereka share konnichiwa-nya nih. Aku mulai penasaran, apaan nih? Aku mulai
kepo, aku mulai searching dulu nih di Google AFC itu apa, di Instagram di AFC itu apa. Lalu aku mulai beraniin diri ke temanku itu, aku chat, justru aku yang minta untuk dijelasin. Ini AFC itu seperti apa, sistem bisnisnya seperti apa. Lalu singkatnya aku udah mulai tahu, oh sistemnya seperti ini, marketing plan-nya seperti ini, cara untuk join-nya seperti ini. Lalu aku mulai pikir-pikir lagi, saat itu juga aku nggak langsung join hari itu sih, aku kayaknya butuh 1 hari sampai 2 hari buat berpikir sambil searching-searching, dan akhirnya aku memutuskan aku mau join, aku mau serius di bisnis ini. Kenapa? Karena aku yakin banget ketika aku join di sini, aku tuh nggak bakal rugi lah, aku nggak bakal kehilangan duit. Karena apa? Karena dari teman-temanku sendiri aku ngelihat mereka juga bisa menjalankan bisnis ini, produknya pun keluarga mereka banyak yang konsumsi sendiri. Nggak mungkin kan temanku memberikan produk tersebut ke keluarganya kalau misalnya produk tersebut belum jelas lah manfaatnya seperti apa, efeknya seperti apa. Akhirnya pun aku join 2 box dulu tuh, singkatnya. Aku join 2 box, aku kasih ke orang tua. Dan efeknya tuh benar-benar kerasa. Singkatnya setelah aku kasih ke orang tua, mereka ngefek, aku tambah pede buat jalanin bisnisnya. Lalu aku memutuskan dari Ruby langsung upgrade ke Diamond, karena aku tahu keluargaku ini cocok menggunakan produk tersebut. Lalu aku juga pede dengan marketing plan-nya, aku yakin aku bisa jalan di sini, aku bisa bangun network di sini. Akhirnya aku mau deh milih AFC, dan luar biasa banget memang di AFC ini. Jadi aku nggak pernah nyesel sih untuk join di sini. Paling gitu jawabanku. Oke, itu mungkin kita bisa dengar why-nya dari Evan ya kayak gimana teman-teman. Ini banyak banget yang tanya, kalau nggak ada NPWP nggak bisa join? Bisa, cuman potongan pajaknya setahu saya tuh lebih tinggi kalau nggak ada NPWP sih. Kalau ada NPWP kan terdaftar, kalau nggak ada NPWP lebih tinggi pajaknya, lebih gede. Jadi kalau bisa ada NPWP pas dari awal join. Nah, mungkin ini banyak yang tanya juga. Boleh nggak kita sharing-sharing aja ya, bro ya? Nah, ini kita sharing-sharing aja. Boleh tahu nggak sih, mungkin apa sih, gimana sih caranya Bro Evan kalau misalkan gini loh, namanya kan kalau orang networking kita nggak usah gimana lah, pasti di mana-mana orang kalau yang belum kenal itu pasti nganggapnya negatif lah atau apa gitu loh. Pernah nggak sih ada pengalaman yang kayak contoh, gue mau nawarin produk nih, gue mau nawarin bisnis mungkin, tapi malah udah diblok duluan, entah itu diblok maksudnya kita telepon gak diangkat, atau misalkan diajakin ketemu menghindar atau apa. Pernah nggak sih kayak begitu? Nah, kalau pernah, gimana caranya biar maksudnya bisa tetap survive gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan kayak begitu, kita cuek-cuek aja, atau enggak misalkan kita kayak ya udah aja, ya kita udah mikir mindset nggak bisa, ya udah gimana sih? Ya. Jadi pasti kan ada sesuatu yang apa ya, kita bilangnya, aduh bahasanya susah lagi. Paham sih yang aku kurang yang lebihnya. harus kita lakuin apa sebenarnya menurut versinya dari Bro Evan aja, apa yang versi Bro Evan biasanya lakuin kalau ketemu yang kayak gitu deh. Pertama ya, kalau dari aku sendiri nih, teman-teman sih menurutku wajib bangun personal branding. Jadi penolakan itu wajar banget di sini, teman-teman. Jadi untuk mengalami penolakan, menurutku itu makananku sehari-hari sih waktu awal-awal join. Banyak yang juga kayak nggak suka sama apa yang aku jalanin. Mereka skeptis sama multi level. Biasanya kalau mereka udah skeptis, itu kebanyakan dari mereka yang nggak suka sama MLM, itu biasanya bukan nggak suka sama sistem bisnisnya, tapi biasanya nggak suka sama agen-agennya. Kurang lebih yang aku temuin sih kayak gitu, karena
jujur waktu kuliah aku tuh ditawarin banyak banget multi level. Karena kan aku ya sekitar anak-anak kuliah banyak lah yang jalanin bisnis kayak gini. Lalu singkatnya aku tuh merasa kayak keganggu sih sama agen-agen multi level karena mereka kesannya agak memaksa dan ya nggak enak lah pokoknya kayak mengganggu privasi orang, misal ngechatnya nge-spam atau dan lain-lain. Jadi buat teman-teman saranku ya dari pengalaman yang udah aku lakukan selama ini, bangun personal branding, bangun sesuatu yang bisa membuat teman-teman tuh dipercaya sama orang lain. Jadi orang lain kita ajak ketemu, kita ajak sharing, itu nggak lari duluan. Jadi mereka at least mau dengar dulu. Entah itu mau ditolak atau mereka mau join, itu urusan belakangan. Yang paling penting teman-teman sekali lagi bangun personal branding agar orang ada trust ke teman-teman gitu sih. Paling dari aku itu sih. Kalau Riko mau nambahin sesuatu boleh. Sorry, Riko itu masih ada kan ya? Halo? Halo. Oh, masih ada. Ya, kalau masih ada, kalau kayak gitu boleh dilempar aja langsung pertanyaannya. Jadi biar lengkap. Sabar, saya iniin dulu bentar ya. Riko. Nah, ini. Saya stop. Boleh, Bro, slide-nya saya end aja ya. Boleh. Oke. Jadi biar kelihatan dua-duanya mukanya. Ya. Udah berdua. Boleh, Bro Riko. Tadi kan udah ada sempat ngobrol-ngobrol dikit nih sama Bro Evan. Maksudnya gimana sih kalau ketemu orang, misalkan orang itu lebih detail pertanyaannya apa ya? Berbagai cara, ada yang bilang internet aku agak jelek sih kalau misalnya nggak jelas, tapi kembalinya. Gimana sih caranya biar bisa tetap closing versinya sekarang dari Bro Riko? Silakan. Halo. Kayak internetnya Riko lagi jelek sih. Oke. Ya udah nggak apa-apa, kita skip ke pertanyaan berikutnya dulu. Boleh. Pertanyaan berikutnya itu halo tes. Nah, ini udah ada lagi. Masuk ya? Masuk Rik. Tadi berarti pertanyaannya seputar yang mahal tadi ya? Betul. Jadi kalau misalnya mahal itu sebenarnya harus ditanya dulu sih. Mahalnya itu kenapa? Kita juga cara nawarinnya gimana? Kalau misalnya produk mahal, mungkin kita di sini bisa kasih tahu kalau misalnya kita ini ada kualitasnya oke loh. Kayak kita di sini produknya dari Jepang. Tapi kalau misalnya kita pengennya jelasin bisnis dan orang yang bilang mahal, mungkin kita ngajak itu terlalu ke produk. Padahal sebenarnya yang kita tawarin itu kan kayak lebih ke bisnisnya. Kayak misalnya modal yang dirugi tadi 3,5 juta bisa sampai 45 juta, itu hitungannya sebenarnya murah atau mahal sih? Mungkin kalau misalnya aku kan lebih jual ke bisnis ya kadang-kadang. Kalau misalnya ke teman, aku soalnya nggak pernah jual produk sama sekali. Karena aku ngelihat target marketnya dulu. Kayak misalnya teman-teman aku butuh produk nggak nih? Mungkin kalau misalnya ada orang tua sakit bisa masuk. Tapi kalau misalnya mereka nggak butuh produk, pasti aku jelasinnya lebih ke bisnis. Cuma kalau misalnya orang bilang produknya mahal, biasanya aku jawabnya gitu sih. Kita di sini jual kualitas gitu loh. Karena kita nggak bisa bandingin kayak misalnya iPhone sama Xiaomi. Karena dari segi harga itu udah beda banget. Fiturnya juga udah beda. Gitu. Oke, jadi sebenarnya harus head to head aja ya, maunya kita mau bandingin sama apa, mahalnya kalau dibandingin sama apa. Nah, iya betul. Oke. Nah, ini ada juga yang tanya gini, menurut versi kalian berdua, mungkin boleh ganti-gantian. Ini mungkin dari Bro Riko dulu, habis itu baru kita lanjut ke Evan. Kita nggak bilang modul kayak gimana, udah terlalu ribet. Kita bilang mungkin metode seperti apa sih versinya kalian berdua biasanya kalau mau prospek sampai closing pastinya.
Gimana sih metodenya itu loh, maksudnya step-stepnya kayak gimana. Dan kalau misalkan, kan tadi itu kita bisa bilang yang tadi itu objection ya. Nah kalau misalkan ketemu objection seperti itu, apa yang dilakukan biasanya versi kalian berdua aja. Ini aku dulu yang jawab ya. Jadi Boleh. kalau misalnya dari aku pribadi, biasanya kalau misalnya mau closing orang, yang pertama pasti aku undang orangnya dulu buat dengar peluangnya. Jadi aku ngundangnya itu melewati pendekatan teman ya. Kalau misalnya kita di sini kan sebenarnya orang itu bisa gabung di AFC itu karena kitanya, bukan karena AFC-nya loh. Jadi kalau misalnya kita di sini bisa sharing, biasanya aku lebih kayak ke cerita sih dibanding kayak prospek langsung jelasin dari A sampai Z. Kayak sebenarnya orang itu lebih butuhnya apa. Mungkin kalau misalnya dia lagi butuh tambahan, aku jelasin lebih ke tambahan. Kalau misalnya orang lebih butuh ke kerjaan full time, mungkin aku lebih jelasin ke full time-nya. Jadi itu disesuaikan ke orangnya lagi masing-masing. Cuma kalau misalnya closing, biasanya eh, kita harus ngomong teman, nggak bisa kita ngomong sebagai bawa bendera AFC yang kalau misalnya menurut aku gitu sih. Jadi kita di sini, kalau misalnya aku pribadi, lebih oke kalau misalnya ketemu langsung dibanding telepon atau via Zoom. Karena feel-nya itu lebih dapat kalau misalnya lagi ketemu gitu. Oke, kalau sekarang kita coba boleh dengar nggak dari Bro Evan versinya seperti apa sih? Yang sama pertanyaannya kayak tadi. Tadi Silakan. pertanyaannya, kalau kita mau undang orang secara objektif atau gimana? Enggak sih, sebenarnya nggak undang orang lah. Kita nggak ngomong kotak ngundang doang gitu loh. Kita misalkan nih, saya mau ditawarin, misalkan nih kayaknya si Angga nih berprospek nih, udah dimikir gitu loh. Kira-kira Hmm. apa sih yang bakal dilakuin sama Evan untuk approach saya sebagai orang yang udah dipilih, kira-kira cocok nih untuk di prospek, cocok untuk join AFC, gitu loh. Oh iya, iya, iya. Oke, yang pertama sih kalau dari aku kurang lebih hampir sama. Jadi kita tetap undang teman kita itu, calon prospekan kita itu kita undang. Jadi pertama kita ngomong sama dia, kita mau tawarin nih sebuah peluang untuk sebuah peluang bisnis farmasi dari Jepang. Jadi kita dengan modal yang relatif kecil, mau nggak coba dengar dulu. Untuk detailnya kita jelasin secara langsung. Paling baik sih memang kita jelasin secara langsung dari saya sih. Jadi intinya ketika kita berhasil ngajak orang itu ketemu, menurutku itu udah salah satu step besar yang bisa membantu kita untuk closing pada hari itu. Entah itu akhirnya join atau enggak, intinya kita berusaha dulu ajak mereka ketemu, lalu kita sharing ke mereka, lalu di awal kita juga tekanin, misal orang itu udah takut dulu nih sama MLM, atau udah takut dulu sama modalnya, kita di depan juga bilang sama mereka, jadi intinya kalian coba dengar dulu, kamu coba dengar dulu, aku cuma mau sharing, untuk masalah akhirnya kalian mau join, kalian mau beli produknya, atau kalian cuma mau dengar dulu, itu terserah kalian gitu. Jadi intinya kita di sini cuman sifatnya sharing, kita mau bagi berkat, kita nggak ada pemaksaan untuk mereka untuk join di AFC gitu. Jadi di sini sekali lagi kita bangun personal branding kita agar orang bisa percaya dengan kita bisa ajak beberapa orang untuk ketemu, kita sharing peluang ini, kita sharing berkat ini bareng-bareng sama mereka. Gitu sih dari aku. Oke, sip. Itu ya teman-teman, tetap personal branding itu penting karena dengan personal branding ya kita jadi lebih terarah juga aja sih mau kemananya. Nah ini mungkin saya tutup sama satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan pamungkas. Kalau boleh doang, boleh tahu nggak sih income-nya kalian berdua itu kisarannya di berapa sih per bulannya? Per bulannya ya. Ya, Kalau aku paling kenceng ya, itu sekitar 70 juta lah sebulan. 70 Itu juta satu bulan. uh, Hmm. itu sebulan paling aku rame, kalau standar ya mungkin sekitar 30-40 per bulannya dari Oke. AFC. Sip. Nah, kalau Bro Riko, kayaknya
Apakah Wi-Fi-nya sedang bagus? Oh, yes. Soalnya videonya. Halo, halo. Ah, ya, oke. Nah, Koneksinya lagi jelek. koneksinya lagi bermasalah. Nggak apa-apa sih. Mm-mm. Udah iniin aja. Soalnya ini pertanyaan pamungkas, kita harus tungguin. Riko banyak mah itu. Udah samurai. 100 dapat dia. Ya, enggak. Kita Tunggu tungguin. dulu kali ya. Nah. Iya, suaranya hilang-hilang. Lagi di mungkin dibenerin koneksinya sekarang, teman-teman. DC ya? DC. Oh, nggak apa-apa sih. Kita udah ada kisaran juga sih sebenarnya. Si Rico itu income-nya berapa? Karena Samurai kan mirip. Ini Halo? udah masuk ya. Masuk. Halo. Nggak apa-apa. Lepasin aja, bro. Jangan ditahan. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ini, ya udah sih. Ini kayaknya udah lumayan malam juga kalau gitu. Masih bisa nggak nih? Coba, Bro Rico. Halo. Nah, kayaknya udah tidak tertahankan sih ini. Udah. Macet kayak. Udah nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya tutup aja. Thank you, Bro Evan. Thank you. Waktunya hari ini nemenin saya sharing malam ini. Sama Bro Rico juga. Nanti kalau misalkan nggak dengar, nanti saya japri. Siap. Thank you teman-teman. Thank you teman semuanya yang udah hadir hari Thank you ini. teman-teman. Nah, itu udah ada suaranya. Aduh, ini muncul kan? Nah, yaudah kalau udah ada suaranya boleh tuh dijawab dulu. Kalau misalnya rata-rata ya, mungkin 60-70-an. Tapi kalau misalnya paling gede 142. Jadi itu total income mungkin dari awal aku gabung sampai sekarang ya, yang rata-rata tadi. Oke. Berarti gitu ya teman-teman, udah tahu kisaran bayangannya income dari seorang Toreda dan Samurai ya. Toreda yang menuju Ronin dan Samurai. Asik, Toreda yang menuju Samurai. Nah, oke. Kalau gitu tadi saya udah tutup sih. Jadi thank you buat Bro Enrico, buat Bro Evan, sama buat teman-teman semuanya yang udah hadir nemenin saya malam ini. Sampai ketemu di hari. Thank you semuanya. Sukses selalu. Selamat malam. Malam.